gunting, cutter. Ya Allah, apa kabar sobat-sobat semua? Ketemu lagi dengan aku Dar di Bookboys. Kali ini kita bakalan bongkar paketan lagi dari Tokopedia edisi WIB atau Waktu Indonesia Belanja tanggal 25 sampai akhir bulan. Yap, seperti yang gue bilang, ini tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 paketan dari Tokopedia ya. Yang gue beli itu di promo WIB atau Waktu Indonesia Belanja. Ada yang tanggal 25, ada yang tanggal 26, 27, sampai ada yang tanggal 30. Kalau enggak 30, 31 Januari deh sobat. Ini ada beberapa paketan ya sobat ya, yang kira-kira isinya apa aja. Karena gue memang kalau di Tokopedia malah jarang beli komik-komik baru ya. Jadi patokan gue itu kalau komik yang baru-baru, yang keluaran terbaru dari Alex maupun MNC atau Koloni, Akasha, gue itu belinya dari Shopee. Kalau untuk dari Tokopedia, gue itu beli komik-komik yang lama, yang susah dicari, dan di Shopee itu kayak jarang ditemuin gitu loh sobat. Oke, kita langsung buka aja nih ya. Ini nanti gue sertain deskripsi tokonya. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin tertarik untuk beli komik-komiknya, kalian bisa cekidot link yang gue taruh di deskripsi ya sobat ya. Sebelum kita buka paketannya, seperti biasa buat teman-teman semua yang baru gabung di channel Bookboys, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Bookboys. Dan gue juga makin semangat untuk ngonten setiap hari. Oke, kita langsung buka aja. Kita geser. Yang pertama ini tuh dari Icalan Buku sobat. Icalan Buku. Gue pernah beli komik di toko ini juga. Kalau waktu itu bukan komik sih, gue beli novel grafis sobat. Di toko Icalan Buku ini tuh novel grafis yang dulunya dijual dengan 50 ribuan ke atas ya. Di sini cuma dijual belasan ribu gitu sobat. Kalian bisa cekidot unboxing gue di Tokopedia. Gue pernah unboxing dari toko Icalan Buku ini. Wah, harganya mantep-mantep banget, dan novel grafisnya itu masih ori, bukan masih ori, masih segel gitu loh sobat. Kita langsung buka ya sobat ya. Nah ini dia, dari Icalan Buku gue cuma beli satu komik aja. Ini bukan komik sih, lebih tepatnya ini novel grafis. Novel grafis yang dulu pernah diterbitin Gramedia ya sobat ya. Ini novel grafis dulu kayaknya booming banget. Dan ini namanya atau judulnya Usagi Yojimbo, The Brink of Life and Death ya. Adaptasi piawai legenda samurai dalam bentuk komik sobat ini. Nah ini dia. Seperti yang kalian lihat di sini, ini tuh ada volumenya ya, volume ketiga di sini sobat. Jadi memang untuk seri Usagi Yojimbo ini tuh ada 1, 2, 3. Gue pernah beli yang 1 sama 2 belum ya. Ini yang ketiga sobat. Ini grafik novel ya sobat ya. Oke, buat kalian yang belum tahu, mungkin ada yang belum tahu, wah kok Bang Dar beli novel sih? Grafik novel itu ya komik gitu ya. Jadi kalau kalian nemuin tulisan kalau gue unboxing grafik novel itu, grafik novel itu masih komik sobat. Tapi ada bedanya sih sama komik ya. Buat kalian yang belum tahu, mungkin kalian bisa cek itulah postingan gue tentang perbedaan komik, grafik novel, dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke paketan kedua. Paketan kedua ini datang dari mana nih? Dari Inti Bumi Bookstore sobat. Ini dari Bandung ya. Ini juga toko langganan gue, tapi kalau di Shopee ya sobat ya, karena memang tokonya ini tuh banyak banget ya. Toko ini tuh punya ciri-ciri dengan jualan komik atau buku-buku dengan harga obrol yang sangat murah. Ada yang baru, ada yang second. Kemudian yang paling utama dari toko ini tuh adalah packingnya itu selalu pakai, di luarnya pakai kertas bekas majalah gitu sobat. Kertas art paper yang bekas dari majalah-majalah gitu ya. Jadi yang warnanya glossy gitu loh. Dan di toko ini tuh banyak banget cabangnya ya, namanya beda-beda. Tapi yang paling utama dulu, yang paling dipakai pertama kali itu namanya FMKS Bookstore. Itu tuh ada di Shopee, ada di Tokopedia, ada di Lazada, kemudian ada di JD.ID, dan di mana lagi ya? Pokoknya hampir di semua all shop ada sobat. Termasuk di Blibli sobat ya. Yang paling banyak itu di Shopee.
Kalau di Tokopedia kemungkinan dia baru mau melebarkan sayap ke Tokopedia. Oke, kita langsung buka aja ya sobat ya. Nah, dari toko ini gue dapat satu komik ya. Ini tuh komik kompilasi yang dari Mizan. Ini tuh judulnya New Local Hero. Ini dia sobat, New Local Hero ya. Ini adalah seri yang masuk dalam Kompor. Dulunya itu ada yang namanya Kompor ya, kompilasi komik humor yang dari Mizan. Selain New Local Hero ini tuh ada lagi yang namanya Urban Legend, terus apa lagi ya gue lupa. Ada beberapa judul lah, jadi bukan hanya New Local Hero ya. Jadi memang dari Mizan selain Fantastin, kemudian Bubble Pop itu juga ada serial lagi yang kumpulan dari beberapa komik itu sobat. Jadi kalau untuk New Local Hero ini tuh ada beberapa cerita ya. Di sini di depan nggak ada tulisannya. Jadi kalau kalian yang lihat komik ini tuh mungkin kalian mikirnya ini cuma berisi satu komik ya. Padahal di belakangnya itu ada daftarnya. Di sini ada Kaki Lima, Sri Kandi Pinile, Pulsa Man, Markona, Facebook Man, Pahlawan Dodol, Sandut, Super Dogol, Super Ship, Hero Waniman, Bayangan Abu-Abu Gelap, dan Si Maman sobat. Dan di sini tuh yang nama-namanya ada yang nama-nama udah lumayan terkenal dan ada yang nama-nama yang gue itu masih agak asing juga ya. Yang nama-nama di sini yang paling jelas di sini adalah yang gue tahu ya, nggak asing namanya Aziza Nur, kemudian ada Kababon Ken ya. Ada Evi Cibi juga. Oke, kita lanjut ya sobat ya. Oh iya, buat kalian yang mungkin kepo sama tokonya, langsung aja cekidot di deskripsi. Oke, paketan ketiga ini tuh dari mana nih? Dari Marga Jaya Buku sobat. Oke, kita langsung buka aja ya. Nah, paketan ketiga dari Marga Jaya Buku ini tuh adalah sebuah komik yang fenomenal banget ya. Komik terkenal di kalangan orang-orang Indonesia. Ya beberapa sih sobat ya. Dengan karya-karyanya yang memang gimana ya. Memang ini komikusnya itu bagi sebagian orang misterius. Banyak fansnya dan keren gitu sobat. Gue rasanya. Komik ini tuh berjudul 17+. Nah, ada yang udah pernah denger atau ada yang udah pernah tahu. Buat kalian yang belum tahu ya, komik ini tuh adalah komik yang gimana ya, ceritanya keren banget dan gambarnya keren banget sobat. Komik ini tuh karyanya Kak Jati ya, atau nama aslinya Karisma Jati, komikus dari Jogja sobat. Nah, dan yang gue bawa ini adalah 17+ chapter pertama ya. Jadi 17+ itu ada 4 chapter ya. Satu komiknya kalau yang sekarang itu dijual ratusan ribu loh sobat ya. Dijual ratusan ribu. Tapi ini adalah 17+ chapter pertama yang cover lama. Jadi untuk yang cover lama itu ada di volume pertama sama volume kedua. Gue udah punya yang volume kedua sobat. Kemudian untuk yang cover ketiga ya, yang ketiga itu ada yang set A sama set B gitu sobat. Kemudian yang volume pertama dan kedua diperbarui lagi sama si Kak Jati gitu sobat. Nah, kemarin gue beli komik ini tuh dengan harga sangat murah banget ya. Kayaknya stoknya masih ada, jadi buat kalian yang pengen lihat komiknya kayak apa dan pengen kolek komik ini, kalian bisa cekidot link yang gue taruh di deskripsi. Jangan searching komik dengan judul 17+ di Shopee maupun di Tokopedia, karena nanti bakalan susah. Nama ini tuh dicari sebenarnya ada, tapi biasanya nggak ketemu gitu loh sobat. Kalian searching berdasarkan nama komikusnya, Kak Jati gitu kan, memang muncul, tapi tergantung dari tokonya itu tuh ditaruh nama Kak Jati atau enggak gitu sobat. Nah, paketan keempat ini tuh dari Dapuk Wibu sobat. Dapuk Wibu. Kita langsung buka aja ya. Dari Dapuk Wibu gue dapat grafik novel lagi. Ini tuh grafik novel yang sangat gede banget, ukurannya segini sobat. Dan ini tuh grafik novel bekas ya. Jadi second gitu sobat, kondisinya masih mulus dan ini tuh bekas rental karena di sini ada staplesnya. Tapi ini udah disampul dengan sangat rapi banget. Kalian bisa lihat ini masih glossy ya, masih meling-meling banget. Kece banget sobat. Ini adalah salah satu mahakarya yang keren banget ya. Jadi ini kalau kalian cari di online shop harganya masih lumayan mahal gitu sobat, sampai 20-an ke atas.
Judulnya Different Ugliness, Different Madness ya, karyanya March Miles, balada seorang penyiar. Yang kelima, ini tuh ada paketan dari Jelajah Buku, sobat. Oke, kita langsung buka aja, sobat ya. Ini gue dapat grafik novel lagi, karena gue memang lagi kolek, ngumpulin buat seri yang ini ya. Ini ada grafik novel berjudul Barefoot Jane yang volume pertama, sobat. Jadi untuk Barefoot Jane ini tuh grafik novelnya tebel dan gede banget, sobat ya. Dan ini tuh dulu dijual kalau di Gramedia ya, memang kan dari Gramedia itu dijual lumayan mahal, tapi sekarang di online shop dijual dengan harga berkisar antara 15 ribuan sampai di bawah 30 ribu, sobat. Terutama yang volume-volume ke 3 sampai 8 ya. Untuk yang volume 9, 10 masih lumayan mahal harganya. Kemudian untuk yang volume 1, 2, 3 itu nyarinya juga lumayan agak susah, tapi nggak susah-susah amat sih. Jadi buat kalian yang mungkin pengen kolek ya grafik novel berjudul Barefoot Jane ini tuh, segera koleksi dan cari dari yang volume awal-awal dulu, yang 1, 2, 3 ya. Jangan cari yang tengah-tengah dan jangan terpaut sama harga ya. Oke, ini tuh grafik novel yang menceritakan tentang kisah Hiroshima ya, kisah Hiroshima dalam kartun, sobat. Ini dia. Totalnya ada 10 novel grafis ya, atau 10 grafik novel. Oke, kita lanjut ya. Ini ada paketan lagi, tepatnya dari Dori Bookstore, sobat. Dori Bookstore. Kita langsung buka aja. Nah, dari Dori Bookstore ini tuh ada, entah ini tuh komik atau novel grafis, gue nggak tahu ya kategorinya ini tuh masuk apa. Ini berjudul Kabut Manusia, sobatnya. Ini komik horizontal ya, komik yang modelnya melebar ke samping, berjudul Kabut Manusia. Karyanya Radar Pancadahana, Dian Bijak, dan Wiyadra Hascarja. Wah, di sini ada tulisannya, di belakang ini tuh ada komentar-komentar dari orang-orang yang penting juga. Di sini ada Seno Gumira Aji Dharma. Kalau komik Indonesia ingin dianggap penting, ia harus masuk ke tengah persoalan yang penting, seperti yang dihadapi seorang jaksa dalam komik Mat Jagung ini. Barulah dengan begitu kehadiran komik Indonesia bisa dianggap relevan dan bermakna. Kemudian ada dari Bim Bim Slang juga. Revolusi budaya bisa dilakukan dengan banyak cara, salah satunya lewat jagoan khayalan. Coba ada beneran, si Mat Jagung ini maju terus pantang mundur lawan korupsi. Kemudian ada juga dari Hikmat Darmawan. Mat Jagung adalah ketelatenan yang patut dipuji. Komik strip anti korupsi bergaya komik Eropa ini berhasil menjawil pembaca setiap minggu. Sebuah percobaan kekisahan visual yang menarik dari budaya penyair Radar Pancadahana ya. So, jadi kalau gue bisa menangkap komik ini ya, jadi komik ini tuh kayak mungkin dulu pernah terbit di majalah apa gitu ya, yang kemudian dikumpulin jadi satu ya, karena gue juga belum begitu tahu, karena gue nggak sengaja nemuin judul ya, atau kayak iklan gitu di Tokopedia, sobat. Ini tuh harga awalnya dulu dijual 40.000 harga barunya ya, dan ini ternyata adalah komik strip. Lain waktu kita review ya. Oke, lanjut ya, sobat ya. Oke. Ini paketan terakhir ya, paketan terakhir ini dari Gramedia Official Store, sobat. Ini dari Gramedia Semarang ya, sobat ya. Oke, kita langsung buka aja. So, dari Gramedia, gue itu beli komik-komik ya, yang gue belum pernah punya. Ya, maksudnya gue memang belum punya komiknya. Karena gue penasaran komiknya tuh ceritanya kayak gimana, karena kayaknya bagus gitu loh, sobat. Dan komik ini tuh kemarin gue dapat dengan harga yang sangat-sangat murah banget, karena memang ada promo dari Gramedia ya, Gramedia di Tokopedia gitu, sobat. Tepatnya di Semarang ya, Gramedia Semarang. Nah, ini ada 4 komik ya. Yang pertama ada komik Horimiya yang volume pertama, karyanya Hiro X Daisuke Hakiwara ya, ini dia. Ada yang udah punya, teman-teman semua? Mungkin kalian bisa komentar di bawah ya komiknya kayak apa. Tapi jangan spoiler karena gue belum baca dan gue pengen review komiknya. Oke. Kemudian yang kedua ada komik Code Game. Dari awal gue lihat cover komik ini tuh sebenarnya ya, untuk karakternya gue tuh nggak begitu tertarik sih, tapi gue tertarik sama judulnya ini.
font yang dipakai di tulisan Cold Game ini tuh kayaknya menarik banget gitu sobat. Kayak gue itu kayak menyimpulkan ini tuh kayak komik tentang apa sih? Kok kayak tentang perang-perang kerajaan gitu. Makanya gue penasaran dan akhirnya gue beli. Ada yang udah punya? Teman-teman semua silahkan komentar, tapi jangan spoiler tentang apa komiknya, bagus atau enggak gitu aja. Oke? Karena Bang Dar mungkin buat review komik-komik ini tuh mungkin masih waktu yang lama ya, karena gue punya jadwal buat review komik-komik lain dulu. Oke, kemudian yang selanjutnya ini tuh ada Love Letter ya. Jadi ini ada komik short stories ya, atau cerita pendek karyanya Soichiro Yamamoto. Buat kalian yang nggak tahu, Soichiro Yamamoto ini tuh adalah mangaka yang bikin komik apa tuh judulnya? Gue lupa. Takagi itu loh sobat. Karena gue juga belum punya. Gue itu nggak sengaja nge-search ya, kayak searching tentang komikusnya. Nama komikusnya itu ternyata di Indonesia pernah diterbitin juga, selain komik yang terkenal ya, yang Takagi itu, tapi ada komik Love Letter juga. Makanya gue beli ini sobat. Oke, yang terakhir adalah Koro Sensei Quest ya sobat ya. Nah, buat kalian yang mungkin nggak tahu, atau pasti udah tahu ya, jadi komik Koro Sensei Quest ini tuh dari LX Media ya. Ini tuh kayak terusan dari komik Assassination Classroom yang pernah diterbitin sama MNC. Komik Assassination Classroom itu udah ada semenjak dulu gue waktu awal-awal beli komik Bleach, waktu gue kolek komik Bleach. Tapi karena gue itu dulu memang belum tertarik buat kolek komik itu, jadi sampai sekarang pun gue belum kolek komiknya. Pernah sih nemuin harga satu set itu cuma dijual dengan harga 200-an ribu sobat. Harganya memang murah di all shop. Ya lain waktu kita kolek ya sobat ya. Ini karena gue penasaran sih. Oke, ini ya. So, ini tadi seluruh unboxing dari Tokopedia yang gue beli di edisi WIB atau Waktu Indonesia Belanja. Overall dari semua ini tuh tadi ya. Tadi itu semua ya, kebetulan banget dari semua yang gue unboxing di sini tuh hampir, bukan hampir sih, memang semua nggak ada bubble warpnya, tapi aman lah sobat, ini aman ya. Kalau gue pribadi sih sebenarnya nggak begitu penting sih masalah ada bubble warpnya atau enggak, yang penting aman gitu sobat. Biasanya sih yang kalau nggak ada bubble warpnya mereka juga udah tahu kalau nggak dipakai bubble warp biasanya dianggap plastik yang tebel atau dikasih kardus gitu sobat. Ya overall dari semua toko ini tadi nggak ada yang damage lah. Oh iya, dan karena memang kenapa mereka nggak kasih bubble wrap, kan kadang ada toko juga yang bubble wrapnya harus nambah biaya sendiri. Ada juga yang kalau pembeliannya itu nggak memenuhi batas minimalnya gitu kan. Kalau Bang Dar kan memang nggak beli komik dengan harga yang mahal itu nggak. Bang Dar kan sering cuma nyari-nyari koleksi, ngelengkapin koleksi sama nyari komik-komik baru yang mungkin Bang Dar belum tahu. Jadi Bang Dar cuma beli komik itu dengan harga yang sangat murah, berkisar antara 10 ribuan ke atas lah sobat. 10 ribuan, 20 ribuan, ada yang 30 ribuan. Makanya ya pasti nggak dikasih bubble wrap, dan karena memang komiknya cuma satu atau kadang dua, tipis gitulah sobat. Oke. Itu tadi ya sedikit sharing unboxing dari Book Boys. Semoga sharing ini bermanfaat buat teman-teman semua yang mungkin kalian kepo dengan komik yang dibeli sama Bang Dar ya. Dan mungkin jika kalian pengen beli juga komik yang gue beli tadi, ada beberapa komik di tokonya yang masih ada stoknya. Ada juga yang mungkin kayaknya cuma ada satu ya. Tapi alangkah baiknya kalian pastiin sendiri aja langsung ke tokonya dan searching nama komiknya. Gue kasih linknya di deskripsi ya. Sekali lagi gue bilang, gue kasih linknya di deskripsi. Kalian bisa langsung meluncur ke tokonya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Saya Dar, pamit dulu. Salam Books Lovers. Bye-bye.